Gimana tanggapan orang tua Kak Ahmed pas tahu anaknya mau nikah sama orang Indonesia? Halo guys, ketemu lagi kita sama aku dan Ahmed. Dan video kali ini aku mau buat kayak Q&A gitu, how we meet. Sebenarnya tuh nggak mau buat sih sebenarnya, karena video aku itu di YouTube basicnya cuman kayak jalan-jalan di Turki, biar kalian bisa lihat Turki itu gimana, sama masak-masak, karena aku kan suka masak-masak juga, kadang belajar juga masak masakan Turki, jadi paling sharing-sharing gitu. Nah cuman sekarang karena udah sering di Instagram itu banyak yang tanya, Kak gimana sih awal ketemunya, Kak gimana sih pertama kali ketemu itu gimana gitu. Guys maaf ya ada suara burung, ada si Husni. Nah jadi kali ini aku bakal jawab pertanyaan kalian, jadi biar kalau nanti kalian mau penasaran lagi kalian bisa nonton video ini. So let's try. Ini aku buka question kemarin di Instagram dan sekarang aku mau jawabin sama Ahmed juga, Pak. Bang. Oke. Şimdi ben söylemek istediğin cevap, tamam? Oke. Ini kalau ada pertanyaan yang sama, aku nggak tanyain ya. Maksudnya kalau ada yang sama-sama gitu, jadi yang beda-beda aja aku sebutin. Yang pertama itu ada dari Genta Aldeara. Kak ketemu sama Kak Ahmed di mana? Nerede biz biliyor. İlk, Hmm. ilk arkadaş işte. Nasıl arkadaş? Online yani. Sama ya. Kita ketemunya tuh di online guys. Di aplikasi kayak dating online gitu. Awalnya itu aku tuh sebenarnya mau pakai aplikasi itu untuk belajar bahasa Inggris, karena aku pengen nambah ningkatin belajar bahasa Inggris aku gitu kan, biar kayak kalau kita ngomong langsung sama orang yang bisa bahasa Inggris kan lebih lancar gitu bahasa Inggrisnya. Tapi ketemu dia yang nggak bisa bahasa Inggris, dia tuh awal-awalnya ini pakai translate English gitu kan, karena dia tuh sebenarnya nggak bisa bahasa Inggris. Nah aku kira dia bisa bahasa Inggris, jadi aku ladenin chatnya dia lah. Kim ik mesej. Ben. Yang pertama ngechat itu dia, cuman yang pertama kali ngeliat profilnya dia itu aku, terus dia ada notif dari HP-nya dia kalau aku ngeliat profilnya dia, terus dia yang ngechat kayak how are you, di send message. Evet. Jadi kita ketemunya tuh aplikasi guys. Oke, pertanyaan selanjutnya, perbedaan umur kalian. Ini dari, aduh namanya susah nih, NRHMI, itulah pokoknya perbedaan umurnya. Aku kelahiran 93 dan Ahmed kelahiran 91. Biz kecil fakir 2 yıl. Bir yıl konuşmadık. Yok biz yaş. 2 yıl. Jangan ngobrol video 19 detik ya guys. Untung dia nggak ngerti bahasa Indonesia, jadi dia tidak tahu netizen Indonesia say. Nah terus aku juga kayak mau jelasin kayak ketemunya itu di online, terus habis itu berapa hari ya, 2 hari apa 3 hari gitu aku udah nggak, jarang main di aplikasi itu. Terus kan koneksinya kayak lambat gitu, terus aku bilang ya udah kalau mau chat lagi pindah ke WhatsApp aja, karena aku jarang buka itu. Ben söylemek ya bu aplikasi yavaş gibi, biz konuşmak WhatsApp connection istiyor gibi ben söyle. Evet. Ya terus Ahmed kasih nomor HP-nya, sen numara. Sen beklemek mah ben mesajnya yok mah. Tabii ki. Dia tuh ternyata ada, tapi dia ada juga kayak beberapa ngomong sama beberapa wanita-wanita yang ada di aplikasi itu dari negara-negara lain. Sen ikma kadın başka kadın var sen konuşma bu aplikasi. Var. Kaç?
3-4 gibi olabilir. Hangi Hı? aynı Endonezya mı? Yok, farklı. Hangi? Katar var. Katar. Nerede? Bir iki tane var da unutmadım. Terus aku wanita kesekian yang ngechat dia tapi ama ben ilk gibi sormak numbara gibi. Tabii. Sadece diğerlerinde arkadaş gibi. Ama tekrar telepon var mı numbara sen Baska? Yok. Baru aku yang maksudnya kami tukaran nomor WhatsApp guys. Terus akhirnya move lah ke WhatsApp. Habis move ke WhatsApp terus kita ama ben mesaj cevap ben çok saat. Evet. Evet, çünkü saat farklı. Ya normalnya ya Hı hı. ben biliyorsun mesaj ama ben jawab Sondra gibi. Sebenarnya aku tuh tahu dia ada chat, cuman karena pas aku udah tahu dia ternyata nggak bisa bahasa Inggris kan, jadi malas banget karena waktu itu sama sekali nol. Aku tahu bahasa Turki bener-bener nggak tahu, bener-bener cuma kayak merhaba atau nasılsın gitu doang. Jadi tuh kayak malas gitu karena aku memang mau belajarnya mau memperdalamin bahasa Inggris. Tapi karena dia nggak bisa bahasa Inggris, jadi aku malas ngeladenin. Çünkü sen İngiliz bilmiyor. O yüzden ben tembel gibi jawab. Terus dia kayak ngechat terus kayak tapi dia pakai waktu itu masih berusaha mendekatin, jadi dia pakai translate Turki Inggris kan. Terus dia kayak what are you doing, where are you, sen sormak gibi, sen ne yapıyorsun, neredesin, niye cevap yok. Soalnya males kan, karena tuh malas banget. Terus nanti kita bahas lagi yang lain. Bagaimana cara Karabia yakin kalau Bang Ahmed itu orang yang tepat untuk kakak? Sebenarnya tuh aku tuh nggak yakin sampai dia udah beli tiket waktu mau ke Indonesia aja. Aku tuh udah nggak yakin, masing-masing nggak yakin kayak gitu. Kalau beneran nggak sih, walaupun dia tuh sebenarnya udah beliin tiket buat aku juga habis nikah kan, tapi kayak masih ada keraguan lah sebenarnya. Seperti itu. Lalu bagaimana belajar bahasa Inggris? Kalau aku bahasa Inggris bisa otodidak juga. Waktu itu kayak dengerin lagu, maksudnya nonton film. Inggris aku tuh otodidak, makanya aku tuh pengen memperdalam bahasa Inggris aku. Dapat suaminya dikasihnya orang Turki. Mau nggak mau aku jadi harus belajar bahasa Turki karena dia malas belajar bahasa İngiliz. Niye sen İngiliz öğrenmek istemiyor? Benim için çok zor gibi. Ama ben öğrenmek Türkiye var. Var. Nih. Emang lu aja nggak mau belajar bang? Karena di sini tuh semua ya film apapun tuh semua didubbing pakai bahasa Turki di film yang di TV-TV Turki. Jadi mereka tuh males belajar bahasa lain. Apa rencana kalian tahun depan? Hangi bis plan yıl sonra 2021. Endonezya için. Yok biz hayat gibi. Ne ama konu hangi? Biz Konu ne? biz hayat gibi. Örnek biz sonra olabilir ne yapmak gibi. 1-2 yıl sonra Go Endonezya olabilir. Tuh guys, ingatin ya guys, 1 atau 2 tahun lagi guys. Tapi rencana kami tuh maunya sih tahun depan, cuman belum tahu lagi karena WNA tuh belum boleh masuk Indonesia kan, masih nggak boleh gitu. Plannya itu rencana ya kalau bisa sih dikasih momongan cepat. Kami sangat menunggu, apalagi dia juga kan umurnya sudah tidak muda lagi guys. Gimana tanggapan orang tua Kamet pas tahu anaknya mau nikah sama orang Indonesia? Nasıl anne ve baba biliyor sen Indonesia kadın evlilik istiyor? Biraz şaşırmak. İstemek ne? Yani emin misin gibi.
Kim hangi çok? Anne mi baba? İkisi de. Tüm. Şey, Sen nasıl söyle? Ben evlilik istiyorum gibi. Anasını? Problem yok, sen istiyor. Go dedi. Jadi orang tuanya tuh ngerestuin aja. Cuman kayak awal-awalnya itu kayak jauh banget kayak gitu kan. Anne ve baba düşünmek çok uzak gibi. Tabii ki var. Terus nanti gimana? Terus nanti maksudnya biayanya pasti lebih. Walaupun nggak juga sih, tapi maksudnya ekstra. Terus ekstra dia perginya kan sendirian waktu ke Indonesianya. Itu tuh lebih kayak takut gitu sih. Tapi ama problem yok, connection is your. Tabii tabii. Si orang tuanya tuh ne? Çünkü hayat ben. O yüzden sen ne istiyor, problem yok. Tamam, çok güzel. Jadi itu kayak orang tuanya itu kayak ya itu tuh pilihanmu, itu hidupmu, jalan hidupmu. Jadi kayak kalau maksudnya kalau baik aja, jadi orang tuanya tuh mendukung aja guys. Bahas kehidupan rumah tangga Turki itu nanti next ya, karena kehidupan di sini tuh lumayan berbeda sama Indonesia. Nanti kita bahas next video. Kak so sweet ya. Kak gimana sih cara dapatin bule? Guys, sebenarnya aku tuh nggak niat dan nggak ada berpikir bahwa suami aku tuh bakal bule. Sebenarnya aku tuh pernah kayak waktu itu aku pernah kayak ke Malaysia, pernah ke Thailand, pernah ke Singapura, tapi aku tuh nggak ada berpikir mau belajar bahasa Inggris. Waktu itu aku kesana kan karena sama grup kayak gitu kan, jadi kayak ya udah karena ada teman ngobrol bahasa Indonesianya, jadi aku nggak berpikir kayak gitu loh bisa belajar bahasa Inggris. Padahal waktu itu aku udah pernah ke luar negeri. Nah tapi kenapa kayak 2017 2018 begitu aku kayak mikir kayaknya belajar bahasa Inggris atau punya teman orang bule itu kayaknya asik deh. Nah dari situ aku kayak main aplikasi buat memperdalam bahasa Inggris aku. Ternyata Tuhan berkata lain karena suami aku adalah orang Turki. Sekarang ngurus izin tinggal di Turki Kak. Nanti itu juga kita bahas di next video. Nanti aku insya Allah bakal buatin, karena aku bakal nyiapin dulu, ingat-ingat dulu apa aja prosesnya, tahap-tahapnya. Takutnya ada yang ketinggalan, nanti kalian jadi bingung. Kenapa Kak Ahmed yakin sama Kak Radia buat langsung nikah di first meet? Ya guys, jadi kami itu first meetnya langsung nikah. Jadi dia pertama kali datang ke Indonesia dan kami langsung ngadain pernikahan. Niye sen inan ilk sen geldi Indonesia biz evlilik gibi. Çünkü başka yapacak bir şey yok. Örnek niye iki kere geldi yok. Örnek başka. Çünkü çok güvenmek. Örnek de niye sen inan ben? Örnek olabilir ben kötü kişi. Olabilir. Ben sadece güvenmek ve go. Niye sen inan? Bilmiyorum. Kalbin mi? Kalp ve aşk, love. Kan dia tuh kayak gitu guys. Dia sebenarnya tuh kalau dari kata-kata tuh dia nggak bucin, tapi dia tuh bucinnya di action. Terus kita next lagi. Sebelum ketemu Kak Rabia pernah ragu nggak sama Kak Ahmed? Oh sebelum ketemu Kak Rabia pernah nggak ragu sama Kak Ahmed? Terus apa yang buat yakin sama bisa jadian terus ketemu? Kalau ragu karena Ahmed bukan orang yang bule pertama yang aku temuin. Kan di aplikasi itu banyak kan dari semua negara. Nah jadi kayak bukan Ahmed aja, kayak banyak lah, kayak dari India, Pakistan, dari Arab, dari Turki juga ada. Tapi maksudnya ada lah beberapa kayak gitu kan yang ngobrol tapi dia bahasa Inggris. Jadi aku kayak ya udah ngeladenin ngomong bahasa Inggris gitu, belajar bahasa Inggris. Terus kok jadi kayak aduh kan kalau mereka itu kan baper-baperan kan, terus kayak abis tuh
mau datang, terus kayak I want marry you kayak gitu kan. Tapi ujung-ujungnya ya cuman omongan doang kan. Jadi tuh kayak pas dia juga, jadi kayak mikir kayak alah paling sama aja kayak gitu. Tapi dia beda kayak pertama kali kenal aja dia tuh kayak ngechat kan, kayak dia udah orang bingung kali ya orang Turki, mungkin cepat baperan kali ya kalau kita sering chattingan terus. Ama niye sen Türkiye erkek örnek biz konuşmak her gün bu düşünmek tamam biz yakin arkadaş gibi. Niye? Ben düşünmek çünkü sen çok yakın, böyle yavaş yavaş aşk geliyor gibi. O yüzden. Sama. Jadi mereka tuh kayak mereka cepat baper guys. Kalau yakin sampai waktu yang aku tadi bilang juga, sampai dia udah beliin tiket aku buat nanti ke Turkinya habis nikah pun aku masih ragu. Sampai kayak ada titik pernah kayak udah bisa lah guys, kalau mau nikah itu kan banyak cobaan kan. Jadi kayak pernah kami berantem banget, yang kayak yang bener-bener yang kayak ya udah malas, ya udah kok nggak jadi ya udah yang sampai kayak gitu. Sedangkan orang tua udah istilahnya udah tahu, keluarga juga udah tahu, dia udah prepare rumah di sini. Pokoknya udah hampir 80%. Terus kami berantem dan dia tetap sabar. Wisnu. Dan dia tuh kayak dia marah, tapi marahnya dia tuh tetap ngebalas chat aku. Pokoknya marahnya dia tuh tetap tetap ngerespon kayak gitu. Jadi kayak di situ aku mikir kayak susah dapetin cowok yang bisa kayak gini lagi. Sedangkan aku kan cepat marahan kan, maksudnya cepat ngambekan, dan kayak dia tuh bisa gitu nenangin. Dan dari situ deh aku yakin itu kayak 1 atau 2 bulan sebelum nikah baru bisa kayak yakin deh itu dia gitu. Terus next, cara ngomong dan dapat restu dari orang tua. Kalau aku itu agak lumayan nggak susah juga sih, agak lebih ribet. Aku kan bapak udah nggak ada, jadi itu kayak kakakku aja gitu. Itu kayak masih kayak abis nih udah pertama kali datang nikah langsung dibawa lagi ke Turki, langsung yang kayak gitu kan. Jadi kayak mereka mikirnya yakin nanti pas kamu di sana nanti nggak sesuai dengan apa gitu, maksudnya sesuai dengan pikiran kita gitu kan. Tapi lama-lama kayak kakakku juga ngobrol sama dia, terus kalau kami video call juga ngobrol sama keluarga aku. Terus akhirnya ya udah kita liatin aja dia bener nggak datang ke sini, dia bener nggak. Tapi lama-lama akhirnya ya udah, memang udah mau jodohnya, mau gimana kan nggak bisa dilarang-larang juga. Sen zor mu? İlk sen söylemek ben bu kadın istiyor evlilik. Anne baba kolay mı? Tamam. Or zor. Biraz zor. Çünkü ilk defa uzak. Türkiye'den uzak. Evet, ben de. Dia kayak enggak juga sih. Kalau dia pertama kali ke luar negeri, terus langsung ke Indonesia, jauh kan, kaç 11 saat. Evet. 11 jam, kayak nggak pernah ninggalin Turki terus tiba-tiba pergi jauh. Jadi kayak agak keluarganya dia tuh yang agak berat sih sebenarnya, karena kalau kita kan mikirnya gini, pihak ceweknya nih yang mikirnya takut nanti dia papain. Nah kita nggak pernah mikir di sisi si cowoknya, siapa tahu keluarganya mereka juga kayak takut gitu loh. Masalahnya kan mereka ya duluan nih yang datang ke sini, datang ke Indonesia, maksudnya mereka duluan yang datang ke Indonesia. Terus kalau misalnya kita yang jahat gimana, mereka udah datang jauh-jauh, mereka udah keluar biaya banyak, beli tiket, terus ternyata kita yang negatif. Nah harusnya tuh dua-duanya itu dipikirin, maksudnya jangan negatif ke bulenya aja, belum tentu kan kitanya juga baik gitu guys. Terus nanti aku ceritain lagi detailnya. Nih aku bahas pertanyaan kalian dulu. Awal ketemu perasaannya gimana kak? Aduh kalau ini tuh ya nanti aku ceritainnya. Ini aduh guys, sesuai ekspektasi nggak sesuai banget, nggak sesuai ekspektasi cuy. Siapa yang naksir duluan? Ahmet lah. Kimi Deva aks geldi. Sen de olabilir, ben de olabilir. Ama kimi ilk defa söylemek
Seni Ben- seviyorum. Ben Ya iyalah, lo baperan sih, Bang. Kak, mudah nggak bersosialisasi di sana? Tergantung. Kalau keluarganya Amit, alhamdulillah enak. Alhamdulillah kayak welcome. Walaupun nggak semua, apa ya, ada beberapa orang keluarganya yang masih bingung sama kayak ya Banci. Ya Banci itu kayak orang asing, kayak masih apa ya, masih kayak aneh gitu. Kalau kita kan senang tuh kalau ada orang luar. Kalau mereka tuh kayak masih belum bisa beradaptasi. Tapi kalau aku sih keluarganya Amit alhamdulillah baik-baik semua. Kak, gimana kakak bisa tahu kalau calon suami kakak itu mau serius nikahin? Kalau aku tuh bingung juga, aku malahan gak mikir kalau dia yang serius. Karena waktu itu aku kayak ada beberapa chat juga sama, maksudnya ada chat teman-teman yang lain gitu kan, bukan dia aja. Nah, cuman yang lebih respon tiap hari itu dia. Terus kayak yang dia kalau berangkat pergi kerja itu dia selalu bilang kayak aku pergi kerja, nanti kalau pulang dia selalu bilang, dia selalu setiap hari kayak gitu, jadi kayak rutinitas kayak gitu kan, jadi buat dia. Nah, apa tadi lupa cuy. Nah kalau dia bisa serius itu kayak aku masih, sampai dia pernah bilang kayak will you marry me kayak gitu, aku masih kayak karena udah sering kan yang kemarin-kemarin, jadi kayak sais kayak gitu-gitu, paling kayak udahlah, paling ini kayak yang sebelum-sebelum juga kayak paling omdo aja kayak gitu kan. Ternyata dia pas aku bilang ya udah nanti jalanin aja, nah pas aku udah bilang nanti jalanin aja, nah dia menganggap itu iya, berarti aku mau kayak gitu. Nah dia buktikan tuh tiap makin bulan sampai kita rencanain dia kapan kesininya. Dan kalau nggak tahu ya kalau orang cowok Turki lain, tapi kalau dia apa yang dia omongin itu yang dilakuin. Misalkan kayak besok aku mau cari rumah nanti buat kita pas kalau aku udah datang, ya udah benar-benar dia cari, terus dia videoin kayak ini bagus nggak, ini bagus nggak. Jadi kayak dia bilang tapi dia buktikan juga. Itu yang kayak jarang, nggak pernah maksudnya aku ketemuin. Jadi loh kak, kenapa ulun hanya tahu pian jaka tahu dari dulu. Nah kada tahu jauh ulun. Kada tahu juga, tapi baik ikam lo terlambat daripada ikam kada tahu sama sekali. Yang penting tahu dah sekarang. Aku tuh sebenarnya dari Kalimantan guys, Samarinda, cuman bisa bahasa Banjar karena di Samarinda tuh pakai bahasanya Banjar. Jadi Banjar is our life. Aduh, apa tadi kak, apakah yang membuat kalian jatuh cinta satu sama lain? Aduh, aku apa ya, yaudah Ahmed dulu deh. Niye sen seviyor? Niye aks? Ne önemli, ne Hakinda gibi. Niye sen benim için kalp önemli. Kalp iyi önemli. ben iyi mi? Evet. Anne Sandra, Sonra güzel konuşmak önemli. ben güzel mi konuşmak? Tabii ki. Bazen keskin yapmak var ama. Olabilir. Tüm kişi de var. Evet. Ben sakak kişi mi? Evet. Jadi dia tuh kayak, menurut dia tuh kayak hati itu yang penting buat dia. Terus juga dia itu guys dulu tuh adalah cowok maksudnya cowok bener-bener yang cowok Turki yang bener-bener apa ya, orang cowok Turki tuh kan kayak dingin banget orangnya, kayak cool banget, kayak susah diajakin ngobrol. Nah dia tuh dulu kayak gitu. Nah tapi dia ini lama-lama karena ngikutin aku kan selengean. Karena ngikuti aku selengean, dia lama-lama akhirnya asik kayak gitu. Maksudnya dulu tuh bercandanya dia sama bercandanya aku tuh jauh banget. Jadi kayak menurut aku itu lucu dan dia tuh kayak biasa aja gitu. Tapi lama-lama akhirnya dia ngikutin istrinya yang tidak seberapa ini. Akhirnya dia kayak ngikut recehnya tuh, ngikut istrinya gitu guys. Nah, terus nanti aku nih mau ceritain. Aku mau ceritain awal pertama kami chat sampai akhirnya kami di Turki ini.